wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dari mata kuliah kalkulus diferensial dengan materi definisi fungsi dan macam fungsi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya sendiri, Meka Evinovianti dengan NIM B2B022500, Fahrunisa B2B022512, Aura Nandita B2B022513, dan Anissa Amar. Definisi fungsi. Suatu fungsi f atau pemetaan f dari himpunan A ke himpunan B adalah suatu relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A dengan tepat satu anggota B, yang biasa ditulis dengan notasi f.2 A tanda panah B, yang bisa dibaca dengan fungsi f memetakan setiap anggota himpunan A dengan tepat satu anggota himpunan B. Himpunan A disebut daerah asal atau domain fungsi f. Himpunan B disebut daerah kawan atau kodomain dari f. Himpunan peta-peta dari B disebut range atau daerah hasil dari f. Contoh, misalkan fungsi f memetakan setiap anggota himpunan R dengan tepat satu anggota himpunan R dengan fx sama dengan s kuadrat dan R bilangan real, maka daerah asal f adalah bilangan real, daerah kawan f adalah bilangan real, daerah hasil f adalah semua anggota y sama dengan y lebih besar sama dengan 0. Bayangan dari min 3 adalah 9, maka dapat ditulis f min 3 sama dengan 9, atau fungsi f memetakan min 3 ke 9. Jenis-jenis fungsi. 1. Fungsi konstan atau fungsi tetap. Suatu fungsi f memetakan A ke B ditentukan dengan rumus fx disebut fungsi konstan apabila untuk setiap anggota domain fungsi selalu berlaku fx sama dengan c, di mana c bilangan konstan. Untuk lebih jelasnya, pelajarilah contoh soal berikut ini. Diketahui f memetakan R dengan rumus fx sama dengan 3 dengan daerah domain x sedemikian sehingga x lebih dari sama dengan min 3, x kurang dari 2, sehingga gambar grafiknya seperti gambar di samping. 2. Fungsi linear. Suatu fungsi fx disebut fungsi linear apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax plus b, di mana a tidak sama dengan 0, a dan b bilangan konstan dan grafiknya berupa garis lurus. Perhatikan contoh berikut. Diketahui fx sama dengan 2x plus 3, gambar grafiknya seperti gambar di bawah ini. 3. Fungsi kuadrat. Suatu fungsi fx disebut fungsi kuadrat apabila fungsi itu ditentukan oleh fx sama dengan ax2 plus bx plus c, di mana a tidak sama dengan 0 dan a, b, dan c bilangan konstan dan grafiknya berupa parabola. Perhatikan contoh fungsi kuadrat berikut. Fungsi f ditentukan oleh fx sama dengan x2 plus 2x min 3. Gambar grafiknya seperti gambar di bawah ini. Fungsi yang keempat yaitu fungsi identitas. Suatu fungsi fx disebut fungsi identitas apabila setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x atau setiap anggota domain fungsi dipetakan pada dirinya sendiri. Grafik fungsi identitas berupa garis lurus yang melalui titik asal dan semua titik absis maupun koordinatnya sama. Fungsi identitas ditentukan oleh fx sama dengan x. Agar lebih memahami tentang fungsi identitas, berikut ada contoh agar bisa memperjelas, yaitu fungsi pada R didefinisikan sebagai fx sama dengan x untuk setiap x. Maka A, carilah f min 2, f sama dengan 0, f0, kemudian f1 dan f3. Yang B, gambarlah grafiknya. Untuk penyelesaiannya yaitu A, nilai
F-2, F0, F1, dan F3. Karena pada penjelasannya fungsi identitas yaitu setiap anggota domain fungsi berlaku fx sama dengan x, jadinya sama, yaitu fx sama dengan x, maka f-2 yaitu -2, kemudian f0 sama dengan 0, kemudian f1 bisa 1 ataupun -1, kemudian yang f3 sama dengan 3. Kemudian gambarlah grafiknya. Grafiknya bisa dilihat pada keterangan gambar yang tertera pada slide ini. Fungsi yang kelima yaitu ada fungsi tangga atau bertingkat. Disebut fungsi tangga yaitu apabila grafik fungsi fx berbentuk interval-interval yang sejajar. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi fx sama dengan -1 jika x kurang dari -1. Kemudian fx sama dengan 0 jika x kurang dari jika x lebih dari -1. Kemudian fx sama dengan 2 jika x lebih dari 2. Kemudian fx sama dengan 3 jika x lebih dari 4. Kemudian tentukan interval dari f-2, kemudian f0, kemudian f3, dan terakhir f5. Lalu gambarlah grafiknya. Penyelesaian. Karena tadi di awal sudah ada keterangan, jika f x kurang dari 1 maka kurang dari -1 hasilnya -1 dan seterusnya, maka f-2 sama dengan -1, kemudian f0 sama dengan 0, f3 yaitu 2, dan f5 3. Untuk grafiknya bisa dilihat pada slide kali ini. Fungsi yang kelima yaitu yang keenam, fungsi modulus. Suatu fungsi fx disebut fungsi modulus atau mutlak apabila fungsi ini memetakan setiap bilangan real pada domain fungsi ke unsur harga mutlaknya. Untuk lebih memahaminya, pelajarilah fungsi berikut. F memetakan X, nilai mutlak X, atau F memetakan X, AX tambah B. Fx sama dengan nilai mutlak X, artinya X jika X lebih dari sama dengan 0, min X jika X kurang dari 0. Bisa diperhatikan gambar grafiknya di samping. Yang ketujuh, fungsi ganjil dan fungsi genap. Suatu fungsi fx disebut fungsi ganjil apabila berlaku f min x sama dengan min fx, dan disebut fungsi genap apabila berlaku f min x sama dengan fx. Jika f min x bukan sama dengan min fx, maka fungsi ini tidak genap dan tidak ganjil. Untuk memahami fungsi ganjil dan fungsi genap, perhatikan contoh soal berikut ini. Tentukan fungsi f di bawah ini termasuk fungsi genap, fungsi ganjil, atau tidak ganjil dan tidak genap. 1. Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x. 2. Fx sama dengan 3 cos x min 5. 3. Fx sama dengan x kuadrat min 8x. Penyelesaian. 1. Fx sama dengan 2x pangkat 3 plus x. F min x sama dengan
2 min X pangkat 3 plus min X sama dengan min 2X pangkat 3 min X sama dengan min 2X pangkat 3 plus X sama dengan min Fx. Jadi fungsi Fx merupakan fungsi ganjil. 2 Fx sama dengan 3 cos X min 5. F min X sama dengan 3 cos min X min 5 sama dengan 3 cos X min 5. Jadi fungsi Fx merupakan fungsi genap. 3 Fx sama dengan X kuadrat min 8X. F min X sama dengan min X kuadrat min 8 min X sama dengan X kuadrat plus 8X. Fungsi F min X bukan sama dengan Fx dan F min X bukan sama dengan min Fx. Jadi fungsi Fx adalah tidak genap dan tidak ganjil. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kata, kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.